Halo Sobat Metsi, kembali lagi bersama saya Elia Michael Magang dan saat ini kami berada di kantor Metsi dan kita akan memulai dengan podcast kita pada hari ini. Nah, di sebelah saya sudah hadir sosok yang luar biasa yang menjadi bintang utama kita hari ini karena beliau tidak hanya sukses menyelesaikan studi magister saja di Metsi dan dia juga meraih predikat wisudawan terbaik. Nah, pasti teman-teman udah penasaran, mari kita sambut tamu kita. Halo Mbak Tika. Halo Mas El, gimana kabarnya? Ya, sehat, gitu kan. Alhamdulillah. Kalau Mbak gimana pagi ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Iya. Oke. Nah, Mbak, saya mau bertanya nih. Mm-mm. Sebelumnya Mbak dari Metsi konsentrasi apa ya? Oh, saya ambil jurusan energi baru terbarukan. Oh, energi baru terbarukan. Oke. Betul. Kalau boleh flashback sendiri, sebelum masuk di Metsi, Mbak Tika memiliki latar belakang S1 apa? Atau mungkin sudah pengalaman kerjanya seperti apa? Oh ya, boleh. Jadi pengalaman saya itu sebelumnya saya masuk sekolah kedinasan, Hmm. itu di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral, TEM, di Oke, Cepu. sistem cepu. Kemudian saya bekerja di salah satu BUMN, Oil and Gas, selama 9 tahun. Kemudian di tahun 2019 atau 2020 itu di Politeknik Energi di PEM Migas itu membuka jurusan energi baru terbarukan. Oke. Karena ada program pemerintah untuk membuka jurusan yang berkaitan dengan EBT gitu. Nah, akhirnya saya mendaftar waktu itu karena bisa sambil online. Jadi kerja sambil online. Waktu itu saya kerja di Palembang. Jadi Oh, PP itu Palembang ke Cepu. oke. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk resign. Hmm. Kemudian saya mencoba mencari alternatif untuk melanjutkan S2 gitu. Dan ada beberapa alternatif, akhirnya saya memilih di UGM. Seperti Oh, itu. oke, baik. Eh, Mbak berarti sekarang, sebelumnya itu di Metsi sebagai mahasiswa reguler atau eksekutif? Saya masuk ke reguler. Oh, di reguler. Mm-mm. Oke. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Mbak Tika untuk melanjutkan ke magister khususnya di bagian teknik sistem? Karena kan sebelumnya energi terbarukan, kenapa enggak Mm-mm. di elektro atau yang lainnya? Oh ya, baik. Jadi alasannya karena memang saya ingin masuk ke konsentrasi yang khusus di energi baru terbarukan. Ada beberapa universitas yang membuka dan salah satunya Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya milih UGM? Karena saya aslinya dari Jogja. Oh, dari Jadi ini Jogja. ceritanya pulang kampung. Nah, ternyata Iya. UGM membuka kesempatan untuk bisa melanjutkan Magister Teknik Sistem di konsentrasi EBT. Tidak hanya itu, di UGM itu juga membuka di METI ya khususnya itu membuka untuk dari D4 Hmm. gitu, D4 dan ya alhamdulillah oke bisa memenuhi syarat-syaratnya ya terus saya daftar. Oke, Mbak Tika dapat Mm. informasi dari eh Metsi itu dari mana kalau boleh tahu? Saya dapat info METI itu dari Instagram. Oh, dari Instagram. Betul 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 dari Oke, medsos dari gitu. medsosnya. Oke. Nah, Mbak, sebagai wisudawan terbaik menurut Mbak, apa yang menjadi faktor utama yang paling berpengaruh dalam keberhasilan Mbak? Oke. Karena saya sudah berkeluarga, tentunya yang pertama, selain doa restu orang tua, itu juga doa restu dari suami dan Hmm. juga izin dari anak, gitu ya. Karena kita melanjutkan pendidikan dalam posisi sudah berkeluarga. Kemudian yang kedua, menurut saya itu adalah adab terhadap dosen ataupun guru kita, gitu ya. Jadi saya selalu mengusahakan kalau misalnya kuliah online, gitu ya, itu selalu open cam. Kemudian berusaha untuk mendengarkan, memperhatikan, dan juga bertanya kepada dosen. Karena itu menurut saya kesempatan yang sangat langka ya, kita bisa bertemu dengan para profesor, kemudian dosen-dosen yang sudah memiliki jam terbang tidak hanya pendidikan tapi juga di ranah praktek ya, di penelitian. Jadi itu benar-benar dimanfaatkan. Kemudian jangan pantang menyerah Oh, karena tentu kuliah dengan gap year hampir 9 tahun itu kan butuh tantangan khusus ya, iya belajar betul. lagi ya. Apalagi ada di materi-materi awal kayaknya harus belajar kalkulus lagi ya. Heeh. Nah, itu lumayan sih. Jadi
tidak pantang menyerah dan gunakan kesempatan untuk S2 di Magister Teknik Sistem ini untuk menjalin relasi. Karena menurut saya kuliah di METSI itu kita punya banyak teman dari berbagai kalangan. Betul. Mulai dari yang sudah berpengalaman di dunia kerja, kemudian juga ada yang fast track, mahasiswa baru, ada yang juga sebagai peneliti atau dosen gitu. Jadi itu benar-benar kesempatan kita perlu banyak bertanya dan menggali pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita, termasuk dari mahasiswa-mahasiswa fast track karena tentu mereka lebih advance ya dengan menggunakan teknologi saat ini gitu. Iya. Itu sih. Oke, nah ini menarik nih karena tadi Mbak Tika baru mention, Mbak Tika juga sebagai istri dan juga sebagai ibu. Nah, bagaimana Mbak Tika bisa membagi waktu antara keluarga, kuliah, dan juga apalagi di penelitiannya waktu mencari waktu melengkapi tesis. Nah, apakah Mbak ada tips atau strategi khusus yang bisa dibagikan ke teman-teman METSI atau enggak ke teman-teman yang mungkin mau melanjutkan kuliah tapi masih khawatir karena sudah berkeluarga, bagaimana bisa membagi waktunya? Oke, baik, terima kasih. Tentunya kolaborasi ya, kolaborasi dari orang tua, suami, dan juga anak. Alhamdulillahnya anak saya ini sangat semangat untuk belajar mandiri. Jadi dia di kelas 3 SD itu sudah mau berangkat sekolah sendiri dengan sepeda. Oh, udah Nah, itu mandiri. sangat membantu sih. Kemudian jadwal kuliah di METSI itu kan tidak terus-menerus ya dari pagi sampai sore. Sehingga kita bisa membagi waktu dan berkompromi pada orang tua, suami, dan juga anak. Kapan kita bisa kuliah dan mengerjakan tugas seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita flashback lagi nih Mbak ke waktu masa-masa awal masuk kuliah, ke awal-awal juga meneliti, kira-kira apa tantangan terbesar Mbak hadapi selama menjalani studi? Baik, tantangan itu yang pertama perfeksionis ya. Oh, oke. Perfeksionis itu karena penelitian itu kan ada jangka waktu, ada Benar. batasan yang perlu kita kejar gitu ya. Maka perfeksionis itu menjadi tantangan tersendiri buat saya dan saya belajar untuk merasa cukup gitu. Kemudian menerima setiap masukan dan juga feedback dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi bagaimana kita mampu menangkap pertanyaan beliau gitu ya untuk kita bisa explore karena dari pertanyaan-pertanyaan beliau berikan sebagai sarana membimbing kita ya itu akan menambah wawasan kita dan menjadi master tentunya ya karena memang targetnya kan Master of Engineering ya di Magister Teknik Sistem ini. Oke. Nah, nah, nah sekarang saya penasaran nih Mbak tentang topik tesisnya Mbak. Boleh tahu judulnya apa? Judul ya, judulnya itu saya menganalisis dampak kebijakan pengelolaan limbah panel surya terhadap pertumbuhan PLTS dengan metode sistem dinamis. Oke. Kalau boleh tahu untuk kontribusi atau tujuan dari penelitiannya itu seperti apa, Mbak? Nah, baik. Jadi tesis ini tuh saya ambil dari rasa penasaran saya. Kita tahu bahwa Indonesia itu kan punya target net zero emission dan Betul. pembangunan PLTS yang cukup besar gitu ya. Karena Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis tentunya memiliki potensi energi surya yang cukup banyak. Nah, pertanyaan saya adalah perubahan kebijakan yang cukup sering terjadi di PLTS. Dan saat itu waktu kuliah itu tahun 2024 ada ini penghapusan skenario biaya ini apa namanya impor listrik. Oh, impor Jadi listrik. maksudnya kalau dulu kita bisa kayak dengan PLTS itu kita bisa dapat pengurangan biaya ya dari PLN ya. Nah itu dihapuskan. Nah, Dihapus. kemudian kalau misalnya seperti itu kan jadi istilahnya pendapatannya menjadi berkurang ya. Nah kalau pendapatan berkurang gimana pertumbuhan PLTS seperti itu ya. Nah dari situlah akhirnya mulailah mengajukan bimbingan kemudian mau merencanakan tesis. Tapi ternyata saat berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen, saya mendapatkan insight baru bahwa oh ternyata PLTS itu punya limbah loh. Dan limbah itu perlu dikelola. Nah, pengelolaan limbah tersebut tentunya membutuhkan biaya. Betul.
Nah, dengan adanya biaya itu, kira-kira ngefek nggak ya ke pertumbuhan PLTS dengan adanya pengelolaan limbah? Karena saat ini mungkin kita sangat banyak membangun PLTS, namun di 20 atau 25 tahun ke depan akan ada limbah yang dihasilkan yang perlu kita olah. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, dalam Mbak menyelesaikan tesis, dalam perjalanan menyelesaikan tesis, Mhm. kira-kira tantangan terbesar untuk menyelesaikannya apakah ada di data atau di waktu atau bagaimana, Mbak? Baik, kalau misalnya saya sendiri sih di data ya, Data. lumayan. Jadi karena kita membangun sebuah model, nah, kita perlu mendapatkan model yang cukup banyak dan juga ada pendekatan-pendekatan yang perlu dieksplor dari sisi, pertama perencanaan energi, jadi kita harus mengestimasikan berapa kebutuhan demand, kemudian nanti kita memproyeksikan kebutuhan energi dan data-data, rencana pembangunan PLTS itu sendiri, itu sih, Mas. Oh, oke baik. Nah, kalau misalnya boleh kita rangkum dalam satu kalimat perjalanannya Mbak Tika dari masuk sampai lulus, apalagi sampai mendapatkan lulusan terbaik, Mhm. kira-kira ada nggak, Mbak? Menurut saya perjalanan berkuliah di Manajemen Teknik Sistem itu seperti naik wahana roller coaster yang sangat menyenangkan, gitu ya. Oke. Kadang ada adrenalinnya, kadang juga senang saat kita menemukan insight baru ataupun ilmu baru yang didapat dari sini. Wah, oke. Nah, sekarang Mbak ada yang mau diberikan pesan untuk kepada para mahasiswa, mahasiswa Metsi atau enggak ke beberapa orang-orang yang mungkin mau memulai S2, khususnya ke para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang tetap ingin melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Oke. Baik buat teman-teman yang saat ini misal, ada di, apa ya, posisi menjadi ibu rumah tangga, teman-teman punya kesempatan untuk bisa belajar dan upgrade diri. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti kita stop untuk belajar gitu ya. Karena saat kita menambah ilmu, menambah relasi, dan juga menambah pengalaman, tentunya insya Allah nanti kita akan bisa memberikan dampak. Dan bisa membuka jalan kita untuk bisa berkontribusi dari rumah. Seperti sekarang ya, saya alhamdulillah membantu menjadi asisten peneliti di dosen. Jadi bisa mengerjakan penelitian, berkontribusi, tapi juga dari rumah. Sehingga kita bisa balance nih antara mengurus suami dan juga anak, dan juga bisa tetap berkontribusi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Tika atas insight, atas cerita-ceritanya yang tadi. Oke, Sobat Metsi, terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan kuliah tetapi masih bingung mau ke mana atau mengambil jurusan apa, bisa ke Metsi aja. Terima kasih, saya Elia Michael Magang. Sampai jumpa. Oke, terima Bye-bye. kasih. Bye-bye.